Marongge merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di desa inilah lahirnya legenda pelet Marongge yang terkenal. Dan di sini juga yang terdapat makam keramat yang disebut makam keramat Marongge. Di sanalah asal mula pelet Marongge. Konon pada zaman dahulu, pada masa akhir kejayaan Kerajaan Mataram, tepatnya di bawah kaki Gunung Hade, Desa Marongge, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hiduplah 4 orang putri yang sangat terkenal dengan kecantikannya dan juga kesaktiannya. Empat orang putri tersebut bernama Nyimas Gabuh, Nyimas Ayu, Nyimas Naibah, dan Nyimas Naida. Keempat putri cantik tersebut merupakan utusan yang berasal dari Kerajaan Mataram dan menetap di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Dari keempat putri yang cantik itu, tidak ada satupun di antara mereka yang menikah. Bukan karena mereka tidak berhasrat, akan tetapi tidak ada pria maupun kesatria yang bisa menandingi kesaktian dari 4 putri tersebut. Kecantikan keempat putri tersebut tersiar ke seantero negeri. Singkat cerita, datanglah seorang raja yang ingin mempersunting salah satu dari keempat putri tersebut. Sang raja itu bernama Raja Kubang Kala. Ia pun menanyakan syarat apa yang harus ia lakukan agar lamarannya bisa diterima. Kemudian Putri Gabuh yang mewakili 3 adiknya itu tanpa basa-basi langsung mengambil buah kukuk. Buah kukuk merupakan buah sejenis labu yang berbentuk seperti kucing. Buah kukuk itu pun tersebut lalu ia lemparkan ke sungai Cilutung hingga ke bawah hanyut sampai ke hilir sungai. Putri Gabuh pun berkata, "Wahai Tuan, silahkan kembalikan arah buah kukuk yang hanyut tersebut agar melaju ke arah hulu sungai dan berikan kepadaku jika sudah Tuan dapatkan." Sang raja pun segera mengeluarkan segenap ilmu kesaktiannya untuk merubah lajunya arah buah kukuk yang terbawa hanyut agar kembali ke hulu sungai. Sampai sekian lama, buah kukuk pun tak kunjung kembali sampai sang raja pun menyerah dan mengaku kalah. Namun sebelum pergi, sang raja meminta Putri Gabuh untuk memperlihatkan kesaktiannya itu
untuk memanggil buah kukuk tersebut. Nyimas Gabuk pun bersedia dengan hanya mengibaskan kerudung ciliwungnya itu. Seketika buah kukuk yang hanyut tersebut terlihat berbalik arah dan menghampiri Putri Gabuk dengan melawan laju air sungai Ciluduk. Seketika sang raja pun kaget melihat kesaktian dari Putri Gabuk. Dengan kecantikan dan kesaktian yang dimiliki Putri Gabuk, tidak hanya makhluk bernyawa saja, bahkan benda mati seperti buah kukuk pun bisa ia panggil dan menghampirinya, meskipun dalam keadaan yang sangat tidak mungkin. Nyimas Gabuk pun berkata kepada adik-adiknya bahwa kelak tempat tersebut akan banyak didatangi orang, khususnya oleh kaum wanita untuk melakukan ritual, terutama bagi mereka para wanita yang disakiti batinnya oleh kaum pria. Dari sinilah kemudian berkembang yang namanya Pelet Marungi. Dan nama tersebut diambil dari desa yang ditinggali oleh keempat putri tersebut, yakni Desa Marungki. Jadi ini di depan kita ada makom Mbah Gabuk alias Nyimas Gabuk ya. Yang kebetulan sejarah dari Marongge ini adalah ketika pada zaman dahulunya itu ada 4 putri utusan Mataram ya, yang kecantikannya luar biasa, sangat mempesona. Namun posisinya masih lajang ya, jadi bukan tidak ada lelaki yang tertarik karena kecantikannya itu udah terkenal kemana-mana. Cuman di satu sisi tidak ada yang bisa melebihi dari kesaktiannya. Pada suatu ketika ada seorang raja yang ingin mempersuntingnya, yaitu Raja Gubangkala, di mana Raja Gubangkala itu menerima syarat atau tantangan dari Nyimas Gabuk guys, selaku perwakilan dari 4 putri itu, yaitu syaratnya itu beliau itu menghanyutkan buah kukuk ya, atau disebut dengan seperti buah labu itu, kemudian dilempar ke sungai Cilutung ya, sampai ke hilir, dan Pangeran Gubangkala disuruh mengembalikan buah kukuk tersebut. Namun dengan mengerahkan kesaktiannya, Raja Gubangkala tersebut tidak mampu ya, jadi menyerah. Namun beliau juga meminta bukti kesaktian dari Nyimas Gabuk itu. Seketika Nyimas Gabuk memperlihatkannya dengan selendangnya, kemudian buah kukuk itu seketika kembali ke pangkuan Nyimas Gabuk ya. Jadi seperti itu sejarah dari Marongge di sini. Sampai suatu saat ketika menghilangnya di sini, jadi konon terpancar sinar ketika
Nyimas Gabug itu menutupi lubang galian tanahnya, dan ditemukan oleh 3 saudaranya itu terlihat sinar yang memancar di tempat ini. Itu sejarah singkat dari Kampung Keramat Marongge.